fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan, yang menyejukkan pandangan mata mereka. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ini juga dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis qudsi. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah yang maha suci lagi maha tinggi berfirman, a'dadtu li'ibadiyas sholihin, aku telah siapkan untuk hambaku yang soleh. Apa yang telah Allah siapkan untuk hambanya yang soleh? Ma la ainun ra'at, suatu yang tidak pernah mata melihatnya. Wala udhunun sami'at, suatu yang tidak pernah telinga mendengarnya. Wala khatara ala qalbin bashar, dan suatu yang tidak terbesit pada hati seorang manusia. Keagungan dan kesempurnaan surga dapat dipahami ketika dibandingkan dengan kenikmatan dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membandingkan dengan sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, mawdi'u sautin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Satu tempat seukuran cambuk di surga, hanya satu tempat seukuran cambuk di surga, itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hanya tempat seukuran cambuk di surga itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Namun kadang-kadang masih ada orang yang bertanya, apakah surga itu sudah ada? Apakah surga itu sudah ada? Ahlus sunnah wal jamaah telah sepakat meyakini bahwa surga dan neraka sudah diciptakan dan ada sekarang. Imam At-Tahawi rahimahullah dalam bukunya Aqidah Tahawiyah menjelaskan, surga dan neraka telah tercipta, tidak akan pernah sirna, karena Allah Azza wa Jalla telah menciptakan keduanya sebelum manusia diciptakan. Allah Azza wa Jalla telah menetapkan penghuni untuk keduanya. Siapa yang menginginkan surga, maka baginya surga sebagai karunia Allah Azza wa Jalla untuknya. Dan siapa yang menginginkan neraka, maka nerakalah untuknya sebagai bentuk keadilannya. Takdir amal manusia sesuai dengan kemudahan yang didapati dalam meniti dua jalan tersebut. Mereka berjalan sesuai ketetapan yang telah Allah Azza wa Jalla takdirkan untuknya. Kebaikan dan keburukan tidak ditakdirkan, telah ditakdirkan. Kebaikan dan keburukan telah ditakdirkan oleh Allah untuk hambanya.
Masalah ini dijelaskan oleh Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah dalam pernyataannya, Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa surga dan neraka telah tercipta dan telah ada saat ini. Mereka senantiasa berada dalam akidah ini sampai muncul kaum Mu'tazilah dan Qadariyah yang mengingkari keyakinan ini, yaitu mengingkari kalau surga dan neraka telah ada. Mereka, yaitu kaum Mu'tazilah dan Qadariyah, mengatakan bahwa surga dan neraka Allah Azza wa Jalla ciptakan pada hari kiamat. Jadi mereka punya keyakinan bahwa surga dan neraka itu diciptakan nanti pada hari kiamat. Itu pemahaman kaum Mu'tazilah dan Qadariyah. Apa yang mendorong mereka meyakini keyakinan seperti ini? Yang mendorong mereka berkeyakinan seperti ini adalah prinsip akidah mereka yang rusak dalam memahami syariat Islam. Mereka menanyakan mengapa Allah Azza wa Jalla melakukan ini dan ini. Sepatutnya Allah Azza wa Jalla melakukan ini dan ini. Ini tidak sepatutnya dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi orang-orang Mu'tazilah dan Qadariyah itu ingin mengatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka telah menganalogikan perbuatan Allah Azza wa Jalla dengan perbuatan manusia. Itu penyebabnya. Jadi orang Mu'tazilah dan Qadariyah menganggap bahwa perbuatan Allah itu sama dengan perbuatan manusia, bisa diatur oleh lainnya. Keyakinan bahwa surga telah tercipta dan sudah ada, ini didasarkan pada banyak nas syariat, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla yang menjelaskan surga telah disiapkan untuk orang yang bertakwa, seperti dalam firman Allah Azza wa Jalla surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu, wa jannatin, dan bersegeralah kamu kepada surga, arduhas samawati wal ardu, yang luasnya seluas langit-langit dan bumi, uiddat lil muttaqin. Di sini menggunakan fi'il madhi yang menunjukkan telah. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan, yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan firman-Nya juga dalam surat Al-Hadid ayat 21, Allah berfirman, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum, berlomba-lombalah kamu kepada mendapatkan ampunan dari Rabbmu, dari Tuhanmu, wa jannatin, dan berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan surga, arduha ka'ardis sama'i wal ardi, yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lilladzina amanu billahi wa rusulihi. Surga itu telah disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada para rasulnya. Saat menjelaskan surat Ali Imran ayat ke-133, Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan bahwa para ulama umumnya menjelaskan bahwa surga telah tercipta
dan telah ada sekarang, berdasarkan firman Allah, uiddat lil muttaqin, surga itu telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan keyakinan seperti ini telah ada keterangannya secara jelas dalam hadis yang menceritakan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang ada dalam Sahihain, itu dalam Sahih Bukhari dan Muslim, maupun kitab hadis lainnya. Demikian juga firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Najm ayat 13-15, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sesungguhnya Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril itu dalam rupanya yang asli sekali lagi, inda sidratil muntaha, di sisi sidratul muntaha, indaha jannatul ma'wa, di sisi sidratul muntaha ada surga tempat tinggal orang-orang yang beriman. Disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sidratul muntaha, dan di sisi sidratul muntaha tersebut ada surga, sebagaimana dijelaskan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tsumman talaqa bi hatta tahabi ila sidratil muntaha." Kemudian malaikat Jibril mengajakku ke sidratul muntaha. Wa ghasyiyaha alwanun la adri mahi. Ia diselimuti warna-warni yang tidak aku ketahui. Thumma udkhiltul jannata. Lalu aku dibawa masuk ke dalam surga. Fa idza fiha habayilul lu'lu'. Ternyata di dalamnya terdapat dinding-dinding yang terbuat dari permata. Wa idza turabuhal misk, dan ternyata debunya, tanahnya dari wewangian minyak misik, minyak kasturi. Di antara hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan kebenaran keyakinan ini adalah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna ahadakum idza mata uridu alaihi maq'adahu bil ghadati wal ashyi. Sesungguhnya apabila salah seorang dari kalian meninggal, ketika ia berada di alam kubur, maka akan ditampakkan calon tempat tinggalnya nanti di akhirat. Bil ghadati wal ashyi, setiap pagi dan petang. In kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah. Bila dia penghuni surga, maka ditampakkan surga kepadanya. Wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar. Maka bila dia termasuk penghuni neraka, ia ditampakkan neraka kepadanya. Fayuqal, lalu dikatakan kepadanya, hada maq'aduka, ini calon tempat tinggalmu nanti, hatta yab'atsakallah yaumal qiyamah, hingga Allah Azza wa Jalla membangkitkanmu di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Juga hadis Barra bin Azib radhiyallahu anhu yang cukup panjang. Dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
fayunadi munadin minas sama, lalu terdengar seruan dari langit, an sadaqati, hambaku benar. Fa afrishuhu minal jannah, maka bentangkanlah baginya permadani dari surga. Wa albisuhu minal jannah, dan pakaikanlah pakaian dari surga. Waftahu lahu baban minal jannah ilal jannah, dan bukakanlah untuknya satu pintu ilal jannah, menuju surga. Qala, Nabi melanjutkan sabdanya, fayatihi min rauhiha wa tibiha, lalu datanglah semerbak wewangian surga. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud dalam sunannya, dan hadis ini dihukumi sahih oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat surga, seperti dijelaskan Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, lau ra'aitum ma ra'aitu, seandainya kalian melihat apa yang aku telah lihat, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran, pastilah kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma ra'aita ya Rasulullah, apa yang engkau lihat wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, ra'aitul jannata wan nar, aku telah melihat surga dan neraka. Hadis riwayat Muslim. Kemudian Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha pernah menceritakan, pernah terjadi gerhana matahari semasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Lalu beliau menyampaikan hadis yang cukup panjang. Di antara potongan hadis tersebut adalah ra'aitu fi maqami hadza kulla syai'in wa'idtum, aku melihat di tempatku berdiri ini, kulla syai'in wa'idtum, segala sesuatu yang dijanjikan kepada kalian. Hatta laqad ra'aituni uridu an akhudha qitfan minal jannah, sampai aku melihat diriku ingin memetik setangkai buah dari surga. Hina ra'aitumuni ja'altu qaddim, ketika kalian melihat aku melangkah maju. Walaqad ra'aitu jahannama yahtimu ba'duha ba'dan, aku juga melihat neraka jahanam yang saling menghancurkan satu sama lain. Hina ra'aitumuni ta'akhartu, itu terjadi saat kalian melihatku melangkah mundur. Hadis riwayat Muslim. Nas-nas syariat ini menunjukkan bahwa surga dan neraka benar sudah ada sekarang. Wallahu a'lam. Surga itu memiliki nama-nama. Surga memiliki beberapa nama jika dilihat dari sifatnya. Jika dilihat dari sifatnya, surga itu memiliki beberapa nama. Dan
surga itu memiliki satu nama dalam tinjauan zatnya. Zatnya surga itu satu nama, tapi dilihat dari sifatnya memiliki beberapa nama, sehingga nama-nama surga adalah sinonim dari sisi ini, itu dari sisi sifatnya surga. Nama-nama surga ini berbeda dalam sifatnya sehingga saling berbeda dari sisi ini. Jadi dari sisi sifatnya surga, nama surga itu berbeda-beda. Namun surga itu satu, zatnya. Di antara nama-nama surga itu adalah satu, Al-Jannat. Al-Jannat ini bentuk plural atau bentuk jamak dari jannah. Jannah jamaknya jannat. Nama ini Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam 115 ayat dalam Al-Quran. Al-Jannah adalah nama umum yang mencakup surga dan semua jenis kenikmatan dan kebahagiaan di surga. Asal kata al-jannah atau jannat ini berasal dari pengertian tertutup, sehingga kebun disebut jannah, kebun disebut jannah karena ia tertutupi pepohonan yang lebat. Di antara dalil tentang nama ini adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Maryam ayat 63. Tilkal jannatul lati turithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah jannah, surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Yang kedua, Darussalam. Darussalam. Allah Azza wa Jalla menyebutkan nama ini dalam 2 ayat, yaitu firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-An'am ayat 127. Lahum darussalam 'inda rabbihim. Bagi mereka disediakan darussalam, itu surga maksudnya, pada sisi Rabbnya. Wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun, dan dialah Allah pelindung mereka disebabkan amal-amal soleh yang selalu mereka kerjakan. Dan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Yunus ayat 25, wallahu yad'u ila darissalam. Allah menyeru manusia ke darussalam, maksudnya adalah surga. Wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim, dan menunjuki orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus, maksudnya adalah Islam. Darussalam artinya negeri keselamatan dari semua bala dan yang tidak disukai, dan itu adalah surga. Yang ketiga adalah Darul Muqamah. Darul Muqamah, Allah menyebutkan sekali dalam firman-Nya. Allah menyebutkan sekali dalam firman-Nya, alladzi ahallana darul muqamah min fadlihi, yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal. Darul muqamah, tempat yang kekal, maksudnya adalah surga. Min fadlihi, dari karunia-Nya. La yamassuna fiha nasabun wala yamassuna fiha lughub, di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu.
Quran surat Fatir ayat 35. Darul Muqamah adalah negeri tempat tinggal yang tetap. Al-Muqamah itu tempat tinggal yang tetap. Darul Muqamah negeri tempat tinggal yang tetap, yaitu surga. Yang keempat, Al-Khuld. Al-Khuld itu yang kekal. Allah Azza wa Jalla menyebutkan Al-Khuld dalam satu ayat, yaitu pada firman-Nya dalam surat Al-Furqan ayat 15. Allah Ta'ala berfirman, Qul, katakanlah, adzalika khairun am jannatul khuldi lati wu'idal muttaqun. Apakah azab yang demikian itu yang baik, ataukah surga yang kekal yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa? Kanat lahum jazaan wa masira. Surga itu menjadi balasan dan tempat kembali bagi mereka. Yang kelima adalah Jannatul Ma'wa, tempat kediaman. Tempat kediaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam dua ayat, yaitu pada firman Allah surat An-Najm ayat 15, Indaha Jannatul Ma'wa. Di dekatnya ada surga tempat kediaman. Al-Ma'wa, tempat kediaman. Dan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat As-Sajdah ayat 19, Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman. Bima kanu ya'malun, sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Surat As-Sajdah ayat 19. Yang keenam adalah Jannat Aden. Jannatu Aden, tempat kediaman yang kekal. Allah Azza wa Jalla menyebutkan nama surga ini dalam 11 ayat. Dalam 11 ayat. Di antaranya dalam firman Allah Azza wa Jalla surat Maryam ayat 61, Jannati adnin allati wa'adar rahmanu ibadahu bil ghaib, yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh yang maha pemurah, Ar-Rahman, yang maha pemurah. Kepada siapa? Ibadahu, kepada para hambanya. Bil ghaibi, sekalipun surga itu tidak nampak. Innahu kana wa'duhu ma'tiya, sesungguhnya janji Allah itu pasti akan ditepati. Imam Ad-Darimi rahimahullah meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma secara mauquf. Beliau berkata, Allah Azza wa Jalla telah menciptakan 4 makhluk dengan tangannya. Al-Arsh, Al-Qalam, Aden, dan Adam. Kemudian Allah berkata untuk makhluk lainnya, kun, jadilah, maka jadi. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, renungkanlah perhatian Allah ini.
bagaimana Allah mengkhususkan surga yang Allah Azza wa Jalla tanam dengan kedua tangannya untuk makhluknya dan untuk keturunannya yang terbaik, dengan penuh perhatian, pemuliaan, dan ditampakkan keutamaan makhluk yang diciptakan dengan kedua tangannya atas lainnya. Ini semua menunjukkan bahwa surga Aden merupakan sebuah tempat yang khusus di surga. Yang ketujuh, Darul Hayawan. Darul Hayawan, negeri kehidupan tanpa ada kematian. Negeri kehidupan tanpa ada kematian, Darul Hayawan. Nama ini disebutkan dalam firman Allah Azza wa Jalla surat Al-Ankabut ayat 64, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib." Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Yang kedelapan, Al-Firdaus. Al-Firdaus, Allah Azza wa Jalla sebutkan nama ini dalam dua ayat, yaitu dalam firman-Nya surat Al-Mu'minun ayat 10-11, ulaika humul warithun, itulah mereka orang-orang yang mewarisi, alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, orang yang mewarisi surga Al-Firdaus dalam keadaan kekal di dalamnya. Dan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Kahfi ayat 107, Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Surga Firdaus ini adalah surga terbaik dan tertinggi, sebagaimana dijelaskan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sa'altumullah, jika kalian meminta kepada Allah, fas'aluhul firdaus, maka mintalah kepadanya surga Firdaus. Fa innahu wasatul jannah wa a'laha, karena surga Firdaus itu adalah surga yang paling utama, ya, surga yang ada di tengah-tengah surga, surga yang utama. Wa a'laha, dan yang paling tinggi. Wa fawqahu arsyur rahman, dan di atasnya adalah arsy ar-rahman, Allah yang maha pemurah. Wa minhu tafjuru anharul jannah, dan dari surga Firdaus itulah terpancar sungai-sungai surga. Yang kesembilan, Jannatun Na'im. Jannatun Na'im, surga penuh kenikmatan. Allah Azza wa Jalla sebutkan Jannatun Na'im dalam 8 ayat. Dalam 8 ayat. Di antara ayat yang disebutkan adalah dalam surat Al-Maidah ayat 65, walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau, dan sekiranya ahli kitab beriman dan bertakwa, lakaffarna anhum sayyi'atihim,
tentulah kami Allah tutup atau hapus kesalahan-kesalahan mereka. Wala adkhalnahum jannatin na'im, dan tentulah kami masukkan mereka ke dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. Yang ke-10 adalah maqam amin. Maqam amin, tempat yang aman. Maqam amin, tempat yang aman. Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam firman-Nya surat Ad-Dukhan ayat 51, innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman. Yang ke-11, maq'ad as-sidqi. Maq'adus sidqi, tempat yang disenangi. Tempat yang disenangi. Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam firman-Nya surat Al-Qamar ayat 54 sampai 55, innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman dan sungai-sungai. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir, di tempat yang disenangi. Makna disidqin, di tempat yang disenangi, maksudnya surga, di sisi Rabb yang maha berkuasa. Dinamakan maq'adu sidqin karena mendapatkan semua yang diinginkan dari tempat yang baik. Yang ke-12 adalah al-ghurfah atau al-ghuraf dan al-ghurafat. Nama-nama ini disebutkan dalam 8 ayat, di antaranya dalam surat Al-Furqan ayat 75. Ulaika yujzaunal ghurfata, mereka itulah orang yang dibalasi dengan al-ghurfah. Al-ghurfah itu martabat yang tinggi dalam surga. Bima sabaru, karena kesabaran mereka. Wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Demikian nama-nama surga yang disampaikan dalam Al-Quran, dan semuanya menjelaskan sifat surga dan tingkatannya. Sehingga dengan demikian kita tahu bahwa surga itu bertingkat-tingkat. Surga memang hanya satu. Surga itu memang hanya satu, akan tetapi memiliki derajat dan tingkatan yang banyak. Allah Azza wa Jalla telah menjanjikan orang-orang yang taat dengan tingkatan atau derajat kedudukan di surga apabila mereka mengerjakan semua ketaatan yang dianjurkan. Ini menunjukkan adanya perbedaan tingkatan dan derajat penduduk surga dengan sebab perbedaan amal ketaatan ketika mereka di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 21, Unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'din. Perhatikanlah bagaimana kami Allah lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila, dan pasti kehidupan akhirat lebih tinggi tingkatannya dan lebih besar keutamaannya. Dan firman-Nya dalam surat Al-An'am ayat 132,
walikullin darajatun mimma amilu, dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat yang seimbang dengan apa yang dikerjakannya. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun, dan Rabbmu, Tuhanmu, tidak lengah, tidak lupa dari apa yang mereka kerjakan. Oleh karena itu, Syekhul Islam rahimahullah berkata, surga itu terdiri dari beberapa derajat yang berbeda-beda. Para wali Allah yang beriman dan bertakwa dalam derajat-derajat tersebut sesuai dengan keimanannya dan ketakwaannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid." Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang, yaitu kehidupan duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura, dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Kemudian kami tentukan baginya neraka jahanam. Ia akan memasuki neraka jahanam dalam keadaan tercela dan terusir. Waman aradal akhirata, dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat, wasa'alaha sa'yaha, dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, wa huwa mu'minun, dan ia dalam keadaan beriman, faulaika kana sa'yuhum mashkura, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik, kepada masing-masing golongan, baik golongan ini maupun golongan itu, kami berikan bantuan dari kemurahan Rabbmu. Wa ma kana ata'u rabbika mahdura, dan kemurahan Rabbmu tidak dapat dihalangi. Surat Al-Isra ayat 18 sampai 20. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa Allah memberikan bantuan kepada orang yang menginginkan dunia dan orang-orang yang menginginkan akhirat, dan pemberiannya kepada orang yang baik dan orang yang fajir tidak akan terhalangi. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Isra ayat 21, "Ungdzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'din." Perhatikanlah bagaimana kami Allah lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila, dan pasti kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya, lebih tinggi tingkatannya, dan lebih besar keutamaannya. Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa penduduk akhirat bertingkat-tingkat yang lebih banyak dari tingkatan penduduk dunia, dan derajat akhirat lebih besar daripada derajat dunia. Derajat surga tidak dapat diketahui jumlahnya sesuai dengan tingkatan iman dan takwa. Derajat ini menentukan kenikmatan dan karunia Allah Azza wa Jalla yang diberikan kepada penduduk surga. Oleh karena itu, penduduk surga berbeda-beda tingkat kenikmatannya sesuai dengan derajatnya di sana. Tidak sama antara orang yang tinggal di surga Firdaus
dengan surga-surga yang ada di bawahnya. Allah Azza wa Jalla menyebutkan sifat surga untuk orang-orang yang takut kepadanya dalam firman-Nya surat Ar-Rahman ayat 46 sampai 48, waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Dan bagi orang yang takut saat menghadap Rabb-Nya ada dua surga. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Dzawata afnan. Kedua surga itu mempunyai pohon-pohon dan buah-buahan. Lalu Allah Azza wa Jalla mensifatkannya pada ayat-ayat berikutnya. Kemudian beliau berfirman dalam ayat 62 dari surat Ar-Rahman, wa min dunihima jannatan. Dan selain dari surga itu ada dua surga lagi. Dengan ini menjadi jelas bahwa perbedaan surga tersebut disesuaikan dengan amal, ketaatan, dan kedudukan penduduk surga tersebut di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini juga dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, Inna ahlal jannat yatara'awna ahlal ghuraf. Sesungguhnya penduduk surga melihat-lihat penghuni al-ghuraf. Al-ghuraf itu salah satu dari nama surga yang tadi telah disebutkan. Min fawqihim, di atas mereka. Kama yatara'awnal kawkabad durriya al-ghabira fil ufuqi minal masyriq awil maghrib. Sebagaimana mereka melihat-lihat bintang yang muncul di ufuk sebelah timur atau barat, litafaduli ma bainahum, karena perbedaan derajat di antara mereka. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tilka manazilul anbiya, itu adalah kedudukan para nabi, la yablughuha ghairuhum, yang tidak akan bisa dicapai selain para nabi. Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, bala, ya, tidak demikian, ya, tidak demikian. Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku di tangannya, rijalun amanu billahi wa saddaqul mursalin, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul. Dalam satu riwayat disebutkan, inna ahlad darajatil ula la yarahum man tahtahum. Sesungguhnya pemilik derajat tertinggi di surga pasti akan dilihat orang yang di bawahnya. Kama tarawnan najma tali'a fi ufukis sama, sebagaimana kalian melihat bintang yang baru terbit di ufuk langit. Wa inna Aba Bakrin wa Umar minhum wa an'ama, sesungguhnya Abu Bakar dan Umar di antara mereka dan lebih tinggi lagi. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyatakan, ketahuilah bahwa ghuraf, itu kamar surga, ini berbeda-beda dalam ketinggian dan sifatnya sesuai dengan perbedaan pemiliknya dalam amalan. Sebagiannya lebih tinggi dari yang lainnya dan lebih bagus. Dengan demikian jelaslah
pemilik derajat yang rendah tidak mampu meraih yang dimiliki pemilik derajat yang tinggi, karena mereka tidak melakukan amalan-amalan yang menjadikan mereka berhak mendapatkan derajat tinggi. Perbedaan kualitas iman dan ketaatan manusia di dunia mengakibatkan perbedaan kedudukan derajat mereka di akhirat. Demikian kesempurnaan kemahaadilan Allah terhadap makhluknya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Karena sudah siang, kita tutup saja pengajian pagi ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.